Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah. Di pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan pada episode ketiga dalam rangkaian kisah Sirah Nabawiyah. Di episode kali ini, kita akan menyaksikan ketegangan yang memuncak di Mekah dan pertemuan takdir antara kelahiran Nabi yang mulia dan kedatangan pasukan Abraha dalam tahun gajah. Sebelum kita mulai, bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu agar kisah ini lebih tersambung dan mudah dipahami. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Beberapa pekan telah berlalu sejak Sayyidah Aminah menyadari bahwa dirinya telah mengandung. Tidak ada tanda-tanda kehamilan yang biasanya membuat lemah atau lelah. Justru sebaliknya, beliau merasa lebih kuat dari sebelumnya. Badannya ringan, langkahnya mantap, dan jiwanya tenang. Tapi jauh di dalam dada ada sesuatu yang terasa asing, yaitu sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Beliau tidak langsung memberitahukan hal itu kepada banyak orang. Bagi seorang perempuan muda yang baru saja kehilangan suami, menyimpan sesuatu sendirian adalah bagian dari harga diri. Tapi setiap malam tanda-tanda itu semakin jelas. Malam pertama yang mengubah segalanya datang ketika langit Mekah mendadak terang benderang. Sayyidah Aminah dalam tidurnya bermimpi melihat cahaya keluar dari perutnya, menyinari hingga ke istana-istana di Syam. Dalam sebagian riwayat, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan diperkuat dalam Dalail An-Nubuwah karya Al-Baihaqi, Sayyidah Aminah menyampaikan mimpi itu kepada orang-orang terdekatnya. Aku melihat cahaya keluar dari diriku yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Orang-orang terdiam, tidak ada yang bisa menjelaskan maknanya. Tapi mereka tahu itu bukan sekedar bunga tidur. Sebab hari itu juga seorang lelaki tua dari Bani Quraidah datang ke pasar Mekah. Memandangi satu persatu wajah orang-orang Quraisy, matanya tajam, seolah mencari sesuatu yang sangat penting. Telah dekat kelahiran Nabi terakhir, katanya kepada seorang pedagang. Ciri-cirinya tertulis dalam kitab kami. Ia akan lahir di tanah ini. Sementara itu, di kediaman Abdul Muthalib, suasana juga mulai berubah. Lelaki tua yang disegani itu menerima kabar bahwa menantunya Sayyidah Aminah sedang mengandung. Beliau tidak menunjukkan perasaan di depan banyak orang, tetapi diam-diam beliau mendatangi Ka'bah malam-malam dan berdoa lama di depan hijir Ismail. Tidak banyak kata yang diucapkan, hanya pengharapan diam-diam. Suatu malam, Sayyidah Aminah kembali bermimpi. Kali ini ada suara yang berkata, "Sesungguhnya engkau mengandung penghulu umat ini. Saat ia lahir, namailah dia Muhammad." Nama itu tidak seorang pun di Mekah pernah memakai nama itu sebelumnya. Dan suara itu tidak mirip manusia, tidak pula menakutkan, tapi menembus hati, seolah datang dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh dunia. Pagi harinya, Sayyidah Aminah merasa tubuhnya hangat, tapi bukan karena demam. Sejak hari itu, orang-orang di sekitarnya mulai merasakan sesuatu yang aneh ketika berada di dekat dengannya.
seekor hewan peliharaan milik salah satu pembantunya tiba-tiba lari ketakutan saat melihat Sayyidah Aminah. Seekor unta tiba-tiba menjatuhkan beban dan tidak mau bergerak saat melintas di depan rumahnya. "Apakah ada yang berubah padaku?" tanya Aminah kepada seorang wanita tua dari Bani Zuhroh. Perempuan itu hanya menatap Sayyidah Aminah dengan serius dan berkata, "Yang ada di dalam rahimmu telah membuat jin dan langit menjadi gelisah." Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa sebagian ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menetap di Hijaz, mulai mencari-cari tanda-tanda kelahiran Nabi terakhir. Di Yatsrib atau Madinah, salah seorang rabi mendaki menara dan berseru ke arah barat, "Telah terbit bintang Ahmad, ia akan lahir di tanah haram." Kabar seperti itu tidak terdengar oleh kebanyakan orang Quraisy. Mereka terlalu sibuk dengan urusan dunia dan berhala. Tapi mereka yang jiwanya bersih mulai merasakan sesuatu. Sayyidah Aminah pun demikian. Di hari-hari selanjutnya, beliau mulai lebih banyak menyendiri. Beliau menolak banyak kunjungan dan beliau berbicara dengan lembut tapi penuh keyakinan. Beliau tidak tahu secara rinci siapa anak yang dikandungnya, tapi beliau tahu satu hal, ini bukan anak biasa, dan hari kelahirannya akan mengubah seluruh wajah dunia. Memasuki bulan-bulan yang mendekati akhir kehamilannya, Sayyidah Aminah mulai merasakan perubahan yang tidak biasa dalam tubuhnya. Bukan rasa sakit atau lemah, seperti yang dialami kebanyakan perempuan hamil. Yang beliau rasakan adalah gerakan dalam rahim yang teratur dan penuh arah, seolah bayi itu bukan sekedar hidup tetapi sadar. Setiap kali beliau duduk dalam keheningan, beliau merasakan gerakan itu seperti mengikuti detak waktu. Kadang seolah menanggapi suara di Ka'bah, dan kadang bergerak ketika terdengar bacaan ayat-ayat Ibrahimiyah yang dibacakan orang-orang tua Quraisy. Dan yang paling membuatnya terdiam adalah setiap kali beliau merasa sedih atau kehilangan, bayi itu bergerak dengan lembut seolah menghiburnya. Rasa sepi dan kepergian Abdullah, suaminya, sering membungkam dirinya di malam hari. Tapi saat itu pula bayi itu bergerak, tenang dalam irama yang seperti berkata, "Aku di sini." Sementara itu, Mekah mulai berubah. Orang-orang Quraisy menangkap suasana yang tidak bisa mereka jelaskan. Langit malam seperti lebih gelap, dan hewan-hewan di sekitaran Ka'bah mulai gelisah. Ada malam-malam ketika burung-burung tidak bersuara, dan pada siang hari suara para pendeta dan rahib dari luar Mekah terdengar semakin lantang, bertanya, meneliti, dan mencari. Abdul Muthalib tidak tinggal diam. Sebagai pemuka Quraisy, beliau mulai merasakan tekanan. Beliau tidak hanya menjaga kehormatan Bani Hashim, tetapi juga rumah Allah yang dititipkan kepadanya, yaitu Ka'bah. Dalam mimpi, beliau melihat sesuatu yang mengganggu, yaitu Ka'bah dikepung oleh pasukan asing, tapi tetap berdiri tegak saat yang lainnya hancur. Beliau tidak langsung menceritakan mimpinya kepada banyak orang, tapi sejak malam itu, beliau semakin sering berdiam di Hijr Ismail, memperbanyak munajat. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari selatan, yaitu pasukan dari Yaman mulai bergerak. Pemimpinnya Abrahah membawa ribuan prajurit dan gajah-gajah besar yang belum pernah dilihat penduduk Mekah. Tujuannya jelas, yaitu menghancurkan Ka'bah dan memindahkan pusat ibadah ke gerejanya di San'a.
Desas-desus itu membuat orang-orang Quraisy resah. Tapi anehnya, di tengah kekacauan ini, rumah Sayyidah Aminah tetap tenang. Beliau tidak banyak berbicara, tapi siapapun yang melihat wajahnya akan merasa ada kekuatan yang tidak terlihat menyelimuti dirinya. Seorang wanita tua dari suku Quraisy berkata setelah melihat Sayyidah Aminah lewat, "Demi Allah, wanita itu bukan seperti yang lain. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat jin dan manusia menunduk." Menjelang kelahiran, Sayyidah Aminah mulai lebih sering menyendiri. Namun bukan karena takut, beliau hanya merasa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang disiapkan. Beliau pernah berkata kepada salah satu kerabat dekatnya, "Aku tidak merasa sakit seperti ibu-ibu lain, tapi jiwaku seperti sedang berdiri di antara dua dunia." Dan memang hari itu hampir tiba. Di satu sisi, rahim seorang wanita Quraisy sedang bersiap menyambut manusia paling agung. Di sisi lain, pasukan gajah terus mendekat ke jantung Mekah, berniat menghancurkan pusat tauhid. Abdul Muthalib, pemuka Quraisy dan penjaga kehormatan Bani Hashim, bukan hanya seorang kakek dari garis ayah. Beliau adalah satu-satunya sosok pelindung bagi Sayyidah Aminah dan janinnya setelah wafatnya Abdullah. Kehamilan itu adalah satu-satunya peninggalan putranya yang paling beliau cintai. Maka sejak kabar kandungan itu sampai kepadanya, Abdul Muthalib mengawasi dari jauh, melindungi dalam diam. Beliau tidak ikut campur dalam urusan perempuan, tapi diam-diam beliau atur agar rumah Sayyidah Aminah tidak pernah kekurangan. Beliau titipkan pesan kepada pelayan-pelayan kepercayaannya agar mereka menjaga tamu, memperhatikan Aminah tanpa membuatnya merasa dipantau. Semakin mendekati bulan kelahiran, Abdul Muthalib mulai merasakan kecemasan yang tidak biasa. Beliau adalah pria bijak yang pernah bermimpi tentang sumber Zam-Zam dan menemukan air di tengah padang pasir. Beliau percaya pada ilham dan tanda-tanda, dan saat itu terlalu banyak hal ganjil yang terjadi. Beberapa hari sebelum kelahiran, para penjaga Ka'bah melaporkan bahwa burung-burung malam berkumpul di sekitar Hijr Ismail dan terbang berputar di atas Ka'bah setiap malam tanpa suara, seolah-olah mereka menjaga sesuatu. Di pagi hari ditemukan bahwa salah satu berhala besar di dekat pintu Ka'bah roboh dengan sendirinya, padahal tidak ada badai. Kabar itu segera menyebar di kalangan orang Quraisy, tetapi Abdul Muthalib meminta agar semua tetap diam. Ini bukan waktu untuk gegabah. Mekah sedang diawasi oleh kekuatan yang tidak kalian lihat, kata Abdul Muthalib. Di saat yang sama, seorang lelaki asing berpakaian ala pendeta Nasrani datang dari arah utara. Ia masuk ke Mekah dengan penuh hormat, lalu bertanya langsung kepada beberapa pemuka Quraisy, "Adakah seorang wanita dari Bani Hashim yang sedang hamil dan akan melahirkan dalam waktu dekat?" Para pemuka saling pandang, tidak segera menjawab. Tapi pertanyaan itu ditandai mereka tahu bahwa dari luar Mekah kabar tentang kelahiran ini sedang ditunggu. Melihat suasana Mekah semakin tegang, Abdul Muthalib mulai menahan diri dari urusan politik dan perdagangan. Beliau mengurangi pertemuan umum dan lebih sering bermalam di pelataran Ka'bah, kadang sendiri, kadang ditemani orang terdekatnya. Beliau pernah berkata kepada putra-putranya, "Jika kelahiran itu terjadi pada malam hari, jangan ramai-ramai datang. Biarkan ibu itu menyambutnya dengan tenang. Tapi jika ada tanda dari langit, aku ingin tahu lebih dulu." Salah seorang anaknya bertanya, "Apa maksudmu tanda dari langit, wahai ayah?"
Abdul Muthalib hanya memandang langit yang gelap di atas Ka'bah. Kalian akan tahu saat waktunya tiba. Pada hari-hari terakhir kehamilan, awan gelap mulai menyelimuti sisi barat dan selatan Mekah. Bukan hujan, tapi suasana yang membuat setiap orang merasakan tekanan. Bintang-bintang gunung mulai turun mendekati lembah. Seekor serigala terlihat berkeliaran mendekati rumah Sayyidah Aminah, lalu pergi tanpa mengganggu. Abdul Muthalib semakin yakin ini bukan kehamilan biasa, dan Mekah sedang berada di tengah pusaran sesuatu yang besar. Beliau mengutus seseorang ke arah selatan, ke jalan menuju Yaman. Beliau ingin tahu apakah desas-desus tentang pasukan besar itu benar. Beberapa hari kemudian, utusan itu kembali dengan wajah pucat. Benar wahai tuanku, mereka sudah meninggalkan San'a. Mereka datang dengan pasukan dan gajah. Abdul Muthalib menarik napas panjang dan berkata, bersiaplah. Abraha al-Ashram, penguasa Yaman yang ambisius. Abraha al-Ashram bukanlah penduduk asli Yaman. Ia berasal dari negeri Habasyah yang kini dikenal sebagai wilayah Ethiopia di Afrika. Bersama pasukan besar dari negerinya, ia berlayar menyeberangi Laut Merah dan berhasil menduduki wilayah Yaman. Sebuah pasukan kuat yang berjumlah sekitar 70.000 prajurit Habasyah, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Aryat, menggempur dan mengalahkan kerajaan Yaman. Namun, kemenangan itu tidak berlangsung damai. Tidak lama setelah menduduki Yaman, Aryat, sang pemimpin pasukan, dibunuh secara licik oleh Abraha. Dengan terbunuhnya Aryat, Abraha mengambil alih kekuasaan dan mulai memerintah Yaman dengan tangan besi. Pada masa yang sama di kota Mekah yang letaknya jauh di sebelah utara Yaman, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, memimpin kaum Quraisy. Mekah pada waktu itu sudah dikenal sebagai pusat spiritual bangsa Arab karena keberadaan Ka'bah, bangunan suci yang sangat dimuliakan oleh berbagai suku di Jazirah Arab. Suatu hari, Abraha merasa gusar dan heran. Ia memanggil para menterinya dan berkata, "Aku tidak habis pikir mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah." Salah seorang menterinya menjawab, "Paduka tahu, di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab, sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa sepanjang tahun." Mendengar penjelasan itu, Abraha semakin geram. Dengan nada tinggi ia berkata, "Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita, Yaman, mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang." Salah satu menterinya ragu dan bertanya, "Namun, apakah mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah?" Abraha menjawab dengan penuh keyakinan, "Mengapa tidak? Buatlah sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki, gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau, semuanya. Kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat." Tidak lama kemudian, berdirilah sebuah gereja megah sebagaimana yang diinginkan oleh Raja Abraha. Gereja itu dihiasi dengan kemewahan yang luar biasa. Dindingnya berhiaskan ukiran, gerbang emas berkilauan, jendela-jendela dari perak bersinar, dan lantai pualam yang memantulkan cahaya. Sang penguasa Yaman itu mengunjunginya dengan penuh rasa puas.
Dengan percaya diri, ia berkata kepada bawahannya, "Lihat, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini." Perlu diketahui, jauh sebelum masa Abraha, penduduk asli Yaman adalah kaum Saba. Negeri Yaman sudah lama terkenal karena kemajuan peradaban dan teknologi bangunannya. Salah satu mahakarya mereka yang sangat terkenal adalah bendungan raksasa Ma'rib. Bendungan ini merupakan pencapaian luar biasa dalam bidang rekayasa sipil pada zamannya. Dengan adanya bendungan ini, tanah Yaman menjadi subur, irigasi teratur, dan kemakmuran menyebar ke seantero negeri. Namun kemegahan ini tidak bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu dan kurangnya perawatan, bendungan Ma'rib akhirnya jebol. Banjir besar melanda daerah sekitarnya dan menghancurkan banyak pemukiman. Akibat bencana tersebut, sebagian besar penduduk Sabah terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka dan berpindah ke wilayah lain di Jazirah Arab. Peristiwa runtuhnya bendungan Ma'rib turut menjadi salah satu latar belakang migrasi besar-besaran penduduk Yaman ke daerah-daerah lain dan tercatat dalam sejarah Arab sebelum munculnya Islam. Namun harapan Abrahah kembali pupus. Bangsa Arab tetap teguh. Kecintaan mereka kepada Ka'bah begitu mendalam, sehingga mereka tidak mau berpaling. Betapapun indahnya Al-Qulais. Bahkan penduduk Yaman sendiri tetap memilih berziarah ke Ka'bah dan tidak mengindahkan gereja baru itu. Melihat ini, kemarahan bangsa Arab pun muncul. Mereka menganggap pembangunan Al-Qulais sebagai penghinaan terhadap kehormatan Ka'bah. Salah satu bentuk protes keras yang dilakukan oleh seorang pemuda dari suku Kinani. Salah satu bentuk protes keras dilakukan oleh seorang pemuda dari suku Kinani. Diam-diam ia menyusup ke dalam gereja megah itu dan merusaknya. Sebagian riwayat menyebutkan ia mengotori dan menajiskan bagian dalam gereja sebagai bentuk penghinaan terang-terangan terhadap bangunan buatan Abraha. Berita ini sampai ke telinga Abraha. Amarahnya memuncak. Ia menganggap peristiwa itu sebagai penghinaan besar terhadap dirinya, negerinya, dan agamanya. Dengan penuh murka, ia berseru kepada para penasehat dan panglimanya, "Tidak ada jalan lain. Gerakkan pasukan gajah kita, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita." Abraha memang dikenal sebagai pemimpin yang disegani karena kekuatan militer pasukannya, khususnya barisan gajah perang yang belum pernah dihadapi oleh bangsa Arab sebelumnya. Ia menaiki gajah terbesar dan terkuat sebagai lambang kejayaan. Dengan suara lantang, ia memerintahkan, "Maju." Terompet perang dibunyikan, gemuruh ribuan prajurit dan derap langkah gajah mengguncang bumi. Kabar keberangkatan pasukan besar Abraha untuk menghancurkan Ka'bah segera menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Meski tahu kekuatan Abraha sangat besar, semangat kepahlawanan bangsa Arab tetap menyala. Seorang bangsawan Arab bernama Zunafar segera mengerahkan pasukan untuk menghadang laju Abraha. Namun ia dikalahkan dan ditawan. Kemudian Nufail bin Habib al-Khatami, pemimpin dari kabilah Syahron dan Nahis, juga mencoba menghadang.
Namun ia pun kalah dan ditawan. Karena Nufail mengetahui jalur menuju Mekah dengan baik, Abrahah memaksanya menjadi petunjuk jalan bagi pasukannya. Dengan kekuatan penuh, Abrahah melaju menuju Mekah, yakin bahwa ia akan segera meruntuhkan Ka'bah dan menundukkan bangsa Arab. Kita lawan mereka, Abdul Muthalib, berikan peringatan kepada setiap orang untuk bertempur. Kepanikan melanda kota Mekah. Orang-orang Quraisy bergegas mendatangi pemimpin mereka, Abdul Muthalib, meminta petunjuk dan keputusan. Suara gemuruh kecemasan memenuhi udara. Hati mereka tersayat antara rasa takut dan semangat mempertahankan rumah suci leluhur mereka, yaitu Ka'bah. Namun Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang dikenal bijaksana dan tenang dalam menghadapi bahaya, mengangkat tangannya dan menenangkan mereka. Dengan suara mantap beliau berkata, "Tidak, kita tidak akan mampu melawan. Seorang utusan Abrahah telah tiba dan menyampaikan pesan bahwa Abrahah tidak berniat memerangi kita. Ia hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang segera meninggalkan kota dan mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling Mekah." Orang-orang Quraisy menunduk. Mereka paham bahwa menghadapi pasukan gajah yang besar dan kuat seperti itu adalah tindakan sia-sia. Dengan penuh kesedihan, mereka mulai mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka demi keselamatan. Sementara itu, Abdul Muthalib dengan kewibawaan seorang pemimpin sejati memutuskan untuk menemui Abrahah secara langsung. Bersama beberapa pemuka Mekah, beliau mendatangi markas besar pasukan Abrahah. Dengan tenang namun tegas, Abdul Muthalib berkata, "Kembalikan unta-unta kami yang telah dirampas oleh pasukanmu." Abrahah memandang Abdul Muthalib dengan rasa kagum. Keberanian dan ketenangannya membuatnya terkesan. Lalu ia menjawab, "Akan kukembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang engkau minta?" Abdul Muthalib melanjutkan, "Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur sebagai ganti." Namun Abrahah menggeleng dengan dingin dan menjawab tidak. Abdul Muthalib tidak marah, tidak memaksa. Ia hanya menunduk hormat lalu berkata mantap, "Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah." Dengan langkah tenang, Abdul Muthalib dan rombongannya kembali ke Mekah, lalu turut mengungsi bersama penduduk lain. Kini, kota Mekah benar-benar kosong. Jalan menuju Ka'bah terbuka lebar. Di hadapan pasukan Abrahah, rumah suci itu berdiri seolah tidak berdaya, tanpa penjaga dan tanpa pembela. Namun, pembela sejatinya tengah bersiap di langit. Allah lah yang menjaga rumah sucinya. Ketika pasukan Abrahah bergerak mendekat ke Ka'bah, sesuatu yang ganjil terjadi. Gajah Abrahah yang gagah dan perkasa tiba-tiba berhenti. Ia menolak melangkah lebih jauh. Sekeras apapun Abrahah memukul dan memaksanya, gajah itu tetap diam, tidak bergeming. Bahkan ia mencoba berbalik arah menuju Yaman, seolah enggan mendekati Ka'bah. Abrahah semakin marah. Dengan suara membahana, ia membentak tunggangannya, "Maju, apa yang terjadi padamu? Dalam berbagai medan pertempuran, belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini. Kenapa sekarang kamu tampak ketakutan? Ada apa sebenarnya?" Di tengah kekalutan itu, salah seorang prajurit berteriak panik, "Paduka, lihat, ada sesuatu datang dari arah laut."
Mereka menoleh ke arah yang ditunjuk. Dari balik cakrawala muncul kawanan burung yang jumlahnya tidak terhitung. Sayap-sayap mereka mengepak serempak, menutupi sinar matahari seperti awan mendung tebal yang bergerak cepat. Burung-burung itu bukan burung biasa. Di paruh dan cakar mereka tergenggam batu-batu kecil yang membara. Dalam hitungan detik, batu-batu itu dijatuhkan ke arah pasukan Abraha. Batu-batu panas itu menembus tubuh pasukan seperti anak panah, melukai dan membinasakan siapa saja yang terkena. Prajurit-prajurit Abraha berteriak kesakitan, berlarian tanpa arah. Mereka mencoba melarikan diri, tapi sia-sia, tidak ada yang selamat. Bahkan Abraha sendiri yang sejak awal begitu sombong dan percaya diri, akhirnya roboh. Tubuhnya hancur diterjang batu-batu itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan, tubuhnya rusak perlahan-lahan dalam perjalanan pulang ke Yaman, hingga akhirnya mati dengan kondisi yang mengenaskan. Peristiwa luar biasa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil. Demikianlah Ka'bah terselamatkan, bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh pertolongan langsung dari Allah, Tuhan pemilik Ka'bah. Tahun peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah, tahun yang sama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang memusnahkan pasukan gajah. Sebagian ulama dan ahli tafsir berpendapat bahwa batu-batu kecil itu adalah sijil yang dilemparkan oleh burung-burung ababil, bukan sekedar batu biasa, melainkan batu yang mengandung kuman atau virus wabah penyakit, yang diyakini oleh sebagian sebagai virus cacar atau wabah mematikan lainnya. Batu-batu tersebut dilemparkan dengan kekuatan luar biasa dan secara serempak menghujani pasukan Abraha yang tengah bersiap menyerang Ka'bah. Tidak butuh waktu lama, dalam hitungan hari, bahkan ada riwayat dalam hitungan jam, pasukan yang besar dan perkasa itu mulai jatuh sakit secara massal. Tubuh mereka dipenuhi luka-luka yang membusuk, kulit mengelupas, dan daging mereka hancur perlahan seperti daun yang dimakan ulat. Keadaan ini membuat ketakutan melanda pasukan. Mereka panik dan berusaha melarikan diri. Abraha, sang pemimpin pasukan, juga tidak luput dari azab ini. Meski ia berhasil kembali ke Yaman dalam keadaan lemah dan sakit parah, penyakit tersebut terus menggerogoti tubuhnya. Tubuh Abraha rusak perlahan. Sebagian riwayat mengatakan anggota tubuhnya rontok satu persatu hingga akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan sebagaimana pasukannya. Peristiwa dahsyat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Fil sebagai pelajaran dan tanda kekuasaannya, yaitu bahwa barang siapa yang mencoba merusak rumah suci Allah dan berbuat zalim, pasti akan ditimpa kehancuran yang nyata. Sejak saat itu, kaum Quraisy, meskipun mereka saat itu dalam kepercayaan jahiliyah, semakin memuliakan Ka'bah dan memandang kota Mekah sebagai tempat yang dilindungi oleh kekuatan langit. Tahun terjadinya peristiwa ini dikenal sebagai Tahun Gajah dan menjadi tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Peristiwa ini bukan hanya penanda akhir kesombongan Abraha, tapi juga pembuka jalan bagi datangnya cahaya risalah Islam yang kelak akan menerangi seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh pelajaran. Maafkan jika ada kekurangan dalam penyampaian atau tutur kata, dan semoga Allah memberi kita kemudahan dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya, karena perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan peristiwa luar biasa yang akan menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.